Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Putra Sanjaya, mahasiswa program studi Rekayasa Perangkat Lunak Fakultas Informatika kelas SE 4902. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Nah, sholat adalah tiang agama. Ia bukan sekedar ritual ibadah 5 waktu yang kita lakuin setiap hari, tapi juga merupakan bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Lewat sholat, kita melatih diri untuk disiplin, sabar, rendah hati, dan senantiasa mengingat Allah setiap yang kita lakuin dalam kehidupan. Sayangnya, banyak orang yang masih menganggap sholat itu hanya sebagai kewajiban formal. Padahal Allah menegaskan bahwa sholat memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang. Seperti yang difirmankan Allah pada surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wajru ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang benar-benar menjaga dan memahami sholat, memaknai sholat, seharusnya akan terhindar dari perbuatan buruk dan dosa. Kalau seseorang masih berbuat keji, berkata kotor, berbohong, atau berbuat zolim, berarti masih ada yang salah, masih ada yang belum benar dalam cara dia sholat. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya tidak menambah apa-apa baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan kita, mengingatkan kita bahwa sholat itu bukan dari banyaknya rakaat, bukan dari lamanya berdiri, tapi pada dampaknya setelah sholat. Apakah setelah sholat kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih jujur, dan lebih sopan kepada orang lain? Kalau iya, berarti sholat kita sudah mulai membuahkan hasil. Tapi kalau masih mudah marah, malas, dan berbuat dosa, berarti masih harus kita perbaiki. Sebagai mahasiswa, makna ini sangat relevan. Sholat itu melatih kita untuk disiplin waktu, karena waktu sholat sudah diatur dengan jelas. Dari situ juga kita belajar menghargai waktu kuliah, tugas, dan tanggung jawab. Sholat juga mengajarkan fokus dan konsentrasi. Saat sholat, kita diminta menyingkirkan gangguan pikiran dan hanya fokus pada Allah. Sikap ini sama seperti kita mau belajar atau mengerjakan proyek, di mana kita harus bisa fokus biar hasilnya maksimal. Selain itu, sholat juga melatih kesabaran. Bayangin aja, 5 kali sehari kita dipanggil untuk berhenti dari kesibukan dunia, mengambil wudhu, dan berhadapan dengan Allah. Itu adalah latihan kesabaran, ketundukan, dan pengendalian diri. Dalam kehidupan kampus, mahasiswa yang menjaga sholatnya dengan baik biasanya juga punya perilaku yang baik. Ia lebih sopan kepada dosen, menghargai teman, dan tidak suka menunda pekerjaan. Ia terbiasa bangun pagi karena sudah terbiasa sholat subuh. Ia juga tenang menghadapi ujian karena tahu bahwa hasil akhir tetap di tangan Allah. Bisa dibilang, sholat membentuk pola pikir dan karakter yang kuat. Sholat yang benar membuat seseorang tahu batasan moral dan etika. Biasanya, dia nggak bakal nyontek waktu ujian karena sadar Allah tahu dan Allah selalu melihatnya. Dia nggak akan ngomong kasar karena tahu itu akan menyakiti orang lain. Dan dia juga nggak akan sombong karena sadar semuanya yang dia punya hanyalah titipan Allah. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Daud. Hadis ini menunjukkan betapa besar pengaruh sholat terhadap seluruh amal kita. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amal kita akan mengikuti. Tapi kalau sholat kita rusak, maka amal lain pun akan kehilangan nilai di sisi Allah. Oleh karena itu, mari kita perbaiki sholat kita.
Jangan hanya menggunakan kewajiban, tapi niatkan untuk mendekat kepada Allah. Perbaiki wudhu kita, pahami makna bacaan, dan berusaha khusyuk. Karena sholat yang khusyuk bukan hanya menenangkan hati, tapi juga memperbaiki akhlak. Dan ingatlah, Islam bukan hanya soal ibadat ritual, tapi juga akhlak dan perilaku. Seseorang yang benar-benar menjaga sholatnya akan terlihat dari cara dia berbicara, berperilaku, dan memperlakukan orang lain. Dia akan sopan, jujur, rendah hati, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Jadi, marilah kita renungkan kembali makna kalimat ini. Sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Makna sejatinya, sholat adalah cerminan diri kita. Kalau cerminnya jernih, maka pantulannya juga akan baik. Tapi, kalau cerminnya kotor, pantulannya pun akan buram. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa memperbaiki sholat, memperindah akhlak, dan menebarkan kebaikan dimanapun kita berada, baik di kampus, di rumah, dan maupun di lingkungan masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja penyampaian materi tentang jika sholatnya baik, maka perilakunya pun baik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.